selama ini banyak sekali penugasan yang diberikan kepada Jakpro, sehingga beberapa pihak mengatakan Jakpro ini palu gadanya Pemprov gitu. Memang benar, penugasan yang diberikan ke Jakpro tidak semata-mata cost center kok Kak. Seperti JIS misalnya, kami memang diberikan tugas untuk membangun JIS, tapi setelah JIS itu terbangun kami berkewajiban untuk mengelolanya, untuk menjadi profit. Nah itu yang kita lakukan sekarang. Ada banyak lahan-lahan yang selama ini dimiliki Jakpro, tapi belum kita kembangkan. Ada juga bangunan-bangunan yang tua semacam ruko, bangunan-bangunan 4 lantai yang sudah umur dan tidak terutilisasi dengan baik, kita utilisasi dengan baik. Diharapkan nanti di 2028 Jakpro udah bisa independen lah, tanpa harus menerima penugasan. Bahwa penugasan itu lain hal Pak, karena kita harus mendukung kebijakan Pak Gubernur kan. Memang ke depannya sesuai dengan arahan Pak Gubernur juga bahwa Jakpro holding ini harus kembali ke core bisnisnya. Kembali lagi dengan The Exchange. Hari ini spesial, saya ditemenin oleh Mas Darkroom dan Pak Dian Takdir. Pak Dian Takdir ini Direktur Teknik dan Pengembangannya Jakpro. Makanya hari ini kita spesial. Dibawa langsung sama Pak Dian, langsung di proyek Pasar Muara Karang. Pak, cerita dulu, ini kan pasar legend nih Pak. Ibu saya aja kemari Pak, gitu. Kami keluarga tuh tinggal di Tomang. Kalau belanjanya ke Pasar Muara Karang Pak. Dan ternyata sekarang dibuat kayaknya, Bapak yang cerita deh. Kalau saya sih takjub aja nih Pak ngeliat seperti ini Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami Jakpro bisa menjelaskan prosesi mengenai Pasar Muara Karang ini. Jadi memang Pasar Muara Karang ini merupakan legenda di area ini. Yang seperti Bapak bilang tadi, Bapak dari tinggal di Tomang aja belanjanya ke sini pada saat itu gitu ya Pak. Jadi memang pasar ini historinya cukup panjang. Dan sampai sebelum kami renovasi pun, sebelum kami revitalisasi, pasar sini juga penuh dengan pedagang. Dengan total tenan yang ada itu hampir 224 tenan, 224 tenan kira-kira. Nah, akan tetapi pada saat di tahun 2023 awal itu ada kajian dari konsultan yang menyatakan bahwa pasar ini sudah perlu direvitalisasi terkait mengenai keselamatan dari pengguna pasar itu sendiri. Kenapa? Karena dari usianya, dari usia yang sudah ada, yang pasar ini perlu kami lakukan revitalisasi. Sehingga di 2024 itu kami mulai melakukan perencanaan dan kemarin di 2025 ini kami eksekusi untuk revitalisasinya. Jadi dengan demikian diharapkan Pasar Muara Karang ini menjadi kembali pasar legenda lagi tapi dengan bentuk yang sudah modern Pak. Yang bisa dinikmati oleh seluruh pengunjung yang baik dulu Bapak dari Tomang pun dari manapun mencari kekhasan dari kuliner-kuliner yang ada di daerah sini bisa kembali merasakan kenyamanan yang berbeda Pak. Karena menjadi pasar modern, tapi tidak melupakan nilai-nilai sejarah yang ada di pasar itu sendiri. Wah, kalau ngomong sejarah Pak, boleh dong Pak cerita Jakpro ini kan sebenarnya sama Pluit dan Muara Karang ini punya banyak cerita masa lalu nih Pak. Ya, asal mulanya Pak. Ya asal mulanya itu. Ya, asal muasal dari PT Jakpro itu sendiri adalah diawali dengan Badan Pengelola Lingkungan Pluit yang di tahun 1986 itu dibentuk oleh pemerintah Provinsi DKI. Nah sejalannya dengan waktu di tahun 1997 BPL Pluit ini menjelma menjadi PT PPJ. Pembangunan Pluit Jaya. Pluit Jaya. Oh. Ya. Jadi berubah menjadi badan usaha. Nah berjalannya dengan waktu di tahun 2000 Pemprov menggabungkan beberapa badan usaha di bawah Pemprov menjadi Jakpro. Jadi ada PPJ, ada Pulau Mas Jaya dan lain-lain itu menjadi Jakpro. Jadi Jakpro di tahun 2000 berlahir nih Pak. 25 tahun nih ya tahun ini ya. Tantangan saat ini apa Pak yang paling khususnya dihadapin? Ya, pertanyaannya menarik sekali Pak. Jadi Jakpro itu memang core bisnis Jakpro adalah pengembangan properti. Makanya disebut Jakarta Propertindo.
Seperti developer lah Pak. seperti developer, pengembang, pengembang. ya kan. Akan tetapi berjalannya dengan waktu, banyak mendapatkan tugas-tugas dari pemegang saham, dalam hal ini Pemprov DKI, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung apa yang dibijaki oleh Pak Gubernur pada saat waktu-waktu periode tertentu. Seperti kita di 2018 itu membangun velodrome untuk sepeda, kita juga membangun equestrian untuk pacuan kuda. Ya kan, di tahun berikutnya kita membangun Taman Ismail Marzuki, merevitalisasi menjadi pusat kesenian Jakarta yang modern di situ. Dan juga kita ditugaskan di 2018 itu juga membuat transportasi LRT ya untuk mendukung Asian Games pada saat itu. Dan dilanjutkan kan sekarang Pak? Dilanjutkan dan pada saat itu juga kita membuat Jakarta International Stadium. JIS, ya kan? Nah, jadi dari 2018 hingga 2024 itu proyek-proyek penugasan cukup banyak yang diberikan kepada Jakpro, sehingga di situ teman-teman Jakpro sangat harus fokus dalam menjalankan tugas ini karena harus dilakukan dengan baik. Nah, akan tetapi sejalannya dengan waktu, banyak aset-aset yang selama ini belum diutilize. Akhirnya sejak 2023 itu kami melihat kita perlu mengutilize aset yang ada. Ada banyak lahan-lahan yang selama ini dimiliki Jakpro, tapi belum kita kembangkan. Ada juga bangunan-bangunan yang tua semacam ruko, bangunan-bangunan 4 lantai yang sudah umur dan tidak terutilisasi dengan baik, kita utilisasi dengan baik. Tantangannya ini Tantangan jadi di situ. Jadi ada penugasan, ya, ada memang Jakpro sebagai developer gitu, yang sudah cukup lama 25 tahun dan mulai harus berpikir yang baru ini Pak. bagaimana kita menjaga keseimbangan itu. Jadi selain penugasan, kami tetap harus memberikan pendapatan atau recurring income yang baik untuk Jakpro. Itulah yang kami lakukan sejak 2023, sehingga diharapkan nanti di 2028 Jakpro udah bisa independen lah, tanpa harus menerima penugasan. Bahwa penugasan itu lain hal Pak, karena kita harus mendukung kebijakan Pak Gubernur kan. Ya. Habis servis ya Pak ya? Iya. Iya, jadi kalau penugasan itu kan selalu kan orang pikirnya pasti cost center ya kan, karena lebih banyak untuk pelayanan kepada masyarakat. Bahkan kadang-kadang bilang kok ada BUMD atau apa merugi gitu kan, atau BUMN merugi gitu ya. Tapi kelihatannya ini dengan Jakpro dengan banyak inovasi justru bisa menyeimbangkan dengan cari cuan untuk supaya public service-nya bisa tetap terjalankan dengan baik gitu Pak ya. Mungkin saya tambahkan sedikit penjelasannya. Penugasan yang diberikan ke Jakpro tidak semata-mata cost center kok Pak. Seperti JIS misalnya. Kami memang diberikan tugas untuk membangun JIS. Tapi setelah JIS itu terbangun, kami berkewajiban untuk mengelolanya. Untuk menjadi profit. Nah itu yang kita lakukan sekarang. Taman Ismail Marzuki pun begitu. Kami yakin kami bisa mengelola itu dengan baik kok. Memang kita perlu waktu. Memang suatu bangunan komersil itu di awalnya pasti ada periode di mana kita harus memperkenalkannya tempat itu sendiri Pak. Terus juga bagaimana strategi-strategi kita. Itu kan kita dapetin sejalan dengan waktu gitu. Dan kami yakin ke depannya Jakpro dalam hal mengutilisasi penugasan tersebut, kami rasakan pasti kami akan bisa mengelola dengan baik. Pak, kembali ke ini pasar nih Pak. Berapa lantai sih Pak? Ini Pak, ini tadi juga klik-klik tuh udah, ini jadi berapa lantai Pak? Jadi 200. awalnya itu 4 lantai Pak. Iya. Tapi kan dulu bangunannya itu konvensional. Iya. Tanpa lift, tanpa eskalator. Sehingga banyak ruang-ruang di atas itu yang tidak tersewa. Iya. Karena orang capek naik Iya. ke atas. Nah, kami melakukan revitalisasi memang menjadi 6 lantai. Tapi kami utilize, kami fungsikan juga ada eskalator, kami fungsikan juga ada lift Pak. Jadi sehingga semua yang datang ke sini nggak perlu bersusah payah untuk naik ke lantai atas. Bocorannya nih Mas, di atas itu tempat olahraga Mas, buat orang-orang sekitar sini. Mesti balik sering-sering kemari lagi bro. Apa aja tuh Pak di lantai? Di lantai. Jadi kelebihan dari pasar ini perbedaannya dengan pasar yang sebelumnya adalah kami angkat pasar ini ke atas. Nah di bawahnya menjadi parkir, yang kita duduk sekarang ini menjadi parkir. Ya, jadi yang dulunya parkir sulit, kedepannya parkir akan lebih mudah di sini. Dan di atas kita jadikan sarana olahraga.
Karena ternyata waktu kami sosialisasi, banyak warga sekitar sini mengharapkan punya ruang untuk berolahraga. Akhirnya ruang atas yang biasanya jadi roof, kita utilisasi dia jadi tempat sarana olahraga. Jadi kita ada basket di situ, ada bulu tangkis 3 lapangan, sama ada futsal. Oh, menarik. Padel nggak Pak Padel? Padel kami Jakpro bikin lagi Pak di Pluit. Oh ada lagi. Iya ada Pak di Pluit Karang Pak. Bro ini Banyak ya. proyeknya banyak. Kami bikin lapangan 8 lapangan padel di satu lokasi plus 2 lapangan tenis Pak. Oh, di Pluit sini Di juga Pluit, Pak. Udah Padel Di Pluit tenis Karang aja. sini Pak. Oh, Iya. tapi ini pasar basahnya tetap ada kan Pak? Pasar basah tetap ada, pasar kering tetap ada, fashionnya ada food courtnya. Dulu ada juga banyak olahraganya. toko-toko masuk Pak, tetap ada Oh itu. itu tetap wajib Pak. Iya. Wajib. Iya, itu salah satu. Jadi one Pak, stop. Tadi udah ngomong ada padel. Sebenarnya apa aja sih Pak pengembangannya yang non penugasan nih Pak? Kayaknya banyak banget nih Pak Jakpro sekarang nih Pak. Ya kami badan usaha tentunya kan dalam hal mengutilisasi aset itu tidak mudah juga. Jadi aset itu tergantung lokasi, tergantung luasan. Kalau luasannya tanggung, lokasinya ada di daerah perumahan, tentunya kan bentuk komersialnya terbatas. Nah untuk menunjang itu apa? Ya sarana olahraga. Tapi sarana olahraga ini kan bisa dikomersialisasi. Itu makanya beberapa lokasi kita jadikan padel. Kita juga taruh padel itu di Jakarta International Stadium untuk menunjang JIS itu sendiri supaya selain nonton bola orang bisa main padel. Nanti kita bikin sarana olahraga yang lain di sana Pak, perlahan sejalannya dengan waktu. Pak, balik lagi ke Pluit nih Pak. Jakpro kan juga punya sesuatu yang lagi direvitalisasi di sini Pak. Pluit Junction Pak. Itu gimana itu Pak? Proyek itu Pak? Memang banyak sekali aset yang mulai kami kembangkan selama ini. Salah satunya adalah Mall Pluit Junction. Mall Pluit Junction itu juga umurnya juga cukup lama dan Udah berapa tahun itu Pak? itu udah hampir 20 lah. Ya hampir 20. Nah memang yang jadi masalah persaingan antar mall itu cukup kuat saat ini. Nah di depan kami itu ada Mall Emporium miliknya salah satu pengembang besar. Nah kami berpikir kami tidak akan berhadapan dengan mereka. Jadi kami lakukan highest and best use dalam hal lokasi kami ini. Akhirnya kami mendapati kesimpulan bahwa pengembangan yang kami harus lakukan itu adalah semacam mall tapi khusus transaksi untuk electric vehicle. Makanya Segmen kami yang jadikan berbeda, ya. mall khusus jual beli mobil listrik di situ. Dan kami sudah dapat klien-kliennya itu. Makanya kami sedang lakukan revitalisasi. Pak, sudah sekarang. Sudah. Dan kami sudah mendapatkan investor untuk itu. Oh menarik sekali Sudah. Pak. Ya sejalan dengan arahan Pak Gubernur. Pak Gubernur kan bilang bagaimana caranya badan usaha ini berkembang tanpa menggunakan uang PMD. Ya, nah kami bermitra Pak. Kami bermitra dengan siapapun. Kami buka kesempatan untuk bergabung dengan Jakpro untuk merevitalisasi atau mengutilisasi aset-aset kami. Kebayang nggak tuh di situ ada showroom mobil mewah tuh, mobil listrik tuh. Mobil listrik. Mobil listrik. Jadi Ya kami harapkan nanti selesai deh. Di 2026 akhir kami sudah soft opening nanti. 2026 akhir. Oh sekarang berarti lagi proses Renovasi itu ya. Proses. dengar-dengar ada rumah duka juga Pak ya. Jadi kan pada sini udah ada rumah duka yang dekat sini ya. Terus ada juga dekat sana ada ya. Nah Jakpro mau bikin baru lagi nih. Gini, kebutuhan akan rumah duka itu besar. Kami sudah melakukan studi market dan kami dapati bahwa untuk mensewa rumah duka ini orang perlu ngantri. Kan sedih Pak dengarnya. Nah, Pemprov dalam hal ini bisa bantu apa? Untuk supaya warga Jakarta ini mudah untuk hal-hal yang kayak begini gitu. Nah, kami mempunyai lahan yang cukup menarik untuk kami kembangkan menjadi rumah duka. Dan karena permintaannya juga untuk rumah duka di area tersebut tinggi. Jadi kami di area Kamal Muara ini Oh di daerah di sini Kamal, juga lah iya, Kamal Muara. di Kamal karena ya dulu awalnya tadi yang saya cerita Pak, BPL Pluit, kita daerah Pluit, Kamal semuanya kita nih. Jadi kita bikin Pak, di atas lahan kami yang seluas 7.700 meter kami bikin rumah duka. Ada Dan- krematoriumnya juga di situ. Krematorium juga Ada ada di krematorium. sekalian Ada ini. krematorium. Oh itu berapa lantai Pak? Itu besar Oh juga. enggak, kami bikin rumah dukanya sangat
desainnya sangat humanis banget. Oh, berarti lebih ke nyamping Dia daripada lebih ke atas. horizontal dengan adanya dua Ruang lantai, terbuka. Pak. Dengan kamar ada 15 kamar yang cukup besar gitu. Nah, kan menarik nih. Kita membangun hotel kira-kira jarak 200 meter dari rumah duka. Jadi berbeda. Bisnis yang berbeda tapi bisa saling menunjang. Ya, orang-orang Gitu. juga takut lah Iya. tinggal di kota di rumah duka. Enggak buat keluarga yang Ya, berduka. karena keluarga dari luar besar kota kan, banyak Pak. tuh dari luar pulau gitu kan. Ah. Datang. Saudara-saudara kita yang keturunan Chinese ini kan keluarganya besar-besar nih. Kalau nanti ada yang berduka, datang semua mau istirahatnya di mana. Nah, kami siapkan hotel yang jaraknya cuma 200 meter, jadi walking distance lah. 200 meter kan deket, Pak. Jadi ada bangunan hotel yang menarik dan juga nggak sembarangan hotel yang kita bangun, Pak. Ya, ya. Ya, itu bintang 3 nih kita bangun nih. Ah. Gitu loh. Nah, jadi nyaman lah. Pak, Jakpro itu kan nggak cuma di daerah Pluit dan Muara Karang nih, Pak. Saya dengar juga di daerah Jakarta Timur dan Utara, daerah Pegangsaan, dan itu juga banyak proyek-proyek. Apa aja tuh Pak di sana, Pak? Selain kami melakukan penugasan dari Pemprov untuk bangun LRT, jadi pusatnya LRT itu ada di Pegangsaan 2, Pak. Di Pegangsaan 2 itu tanahnya cukup besar situ. Dan kami tetap mempunyai aset di luar depo tersebut, seluas 1,3 hektar. Nah, di tanah tersebut kami rencana membuat rumah sakit khusus perempuan dan anak. Oh, ini rumah sakit nih. Iya. Jadi bukan ibu dan anak, Pak. Perempuan Karena dan anak. kalau perempuan itu kan belum menjadi ibu. Tapi kalau ibu kan udah pasti perempuan. Iya, jadi kami segmennya lebih luas lagi nih. Jadi perempuan dan anak. Nah, jadi di situ ada rencana untuk bayi tabung, tapi juga spesialisasi anak, Pak. Jantung anak, penyakit dalam anak semua, mata semua untuk khusus anak. Jadi memang segmennya berbeda untuk anak ini, Pak. Karena kadang-kadang anak kalau dibawa ke rumah sakit yang biasa itu kan traumatik ya gitu ya. Oh, Nah, interiornya juga beda gitu Iya. ya. Suasananya Nah, tapi di dibikin buat kawasan kami anak-anak. yang 1,3 hektar itu kami hanya menggunakan 5.000 meter, Pak, untuk rumah sakit ibu dan anak, perempuan dan anak ini. Sehingga ada sisa lahan 8.000 meter yang masih kami bermitra, mencari mitra untuk kami kembangkan lagi untuk menjadi sesuatu nanti, Pak, ke depannya. itu belum. Betul. Kalau proyek-proyek lain, Pak, yang sekarang lagi sedang Ya, dikembangkan. jadi kami punya aset di daerah Penjaringan, tapi nggak besar-besar, Pak. Jadi ada Jakpro itu punya aset sekian ribu, cuman 1.500 meter di sini, 1.500 meter di sini. Nah, itu yang kami utilize. Dulu aset-aset ini hanya tidur. Sementara kami harus bayar pajaknya tiap tahun. Kan repot. Nah, salah satunya kita membangun kos-kosan premium. Kita kerjasama dengan Rukita. Nah, ini tiap bulannya menghasilkan revenue yang menarik buat Jakpro. Ya pastilah Pak, kos-kosan di daerah sana, Iya. Pak. Berapa, bayangin kalau setiap lokasi kita utilize nanti. Nah, kami sedang utilize lagi, ada satu lokasi lagi juga kita akan bikin sesuatu yang membuat recurring yang baik buat Jakpro lah. Pak, saya dengar cerita Bapak nih, Pak. Saya lihat Jakpro sekarang nih, inovasinya ini banyak banget, Pak. Ke sana, ke rumah sakit, sampai kos-kosan, tempat olahraga dan segala macam. Itu tantangannya apa sih, Pak? Jakpro dari developer itu gitu kan, untuk pengembangan ini kan jadi banyak nih, Pak. Hotel, rumah sakit, apa semua. Tantangannya apa tuh, Pak? Ya, sebenarnya tantangan yang dihadapi Jakpro itu nggak terlalu berat, Pak. Kenapa saya bilang nggak terlalu berat? Jakpro ini namanya udah bagus, Pak, udah besar. Di belakang kita Pemprov DKI. Pemprov yang punya PAD yang besar untuk di Indonesia, Jakarta terbesar, Pak. Terbesar. Jadi Jakpro itu dengan pemegang sahamnya 100% Pemprov DKI, Jakpro ini diminati, Pak, sama orang. Tantangannya cuman kita harus bisa membuka network, Pak, kepada semua pihak. Makanya selalu kita dalam bermitra itu kita open. Siapapun boleh bermitra dengan kita. Nah, tinggal cara kita mengevaluasi mitra tersebut. Dan juga jangan salah dalam menentukan lokasi ini untuk apa. Nah, ini perlu studi yang mendalam. Nah, memang tantangannya di situ sebenarnya, Pak. Jadi kita membentuk tim yang kuat di sini untuk bisa mengevaluasi aset-aset tersebut dengan baik sebelum kita eksekusi. Eksekusinya pun tantangan, Pak. Karena banyak sekali orang
mempunyai perencanaan yang begitu baik tapi mengeksekusinya nggak baik. Nah jadi semua lini mulai dari kemitraan, mulai dari perencanaan, mulai dari pengadaan dan eksekusi ini itu suatu yang rentetan sequence yang harus kita jagain dan kita monitor dengan baik. Gitu. Nah ini nggak bisa main-main menurut saya. Dan Jakpro kami yakin dengan histori penugasan yang proyek besar-besar dalam hal eksekusi Jakpro pasti udah handal Pak. Nah, ini, Penugasannya Pak, Jakpro tuh iya. mulai dari JIS, tim. Makanya dengan begitu banyak segmen gitu ya, maksudnya bukan satu kategori aja ya, banyak banget. Nah itu sebenarnya Jakpro sendiri punya nggak sih ini harus kategori ini untuk menentukan kriterianya untuk membangun proyek, apa semua kira-kira yang berpeluang pasti digarap atau ada kriteria yang harus dipenuhi dulu baru digarap. Ya, jadi memang rencana korporasi Jakpro ke depan ini Pak, salah satunya adalah restrukturisasi. Benar yang seperti Bapak sampaikan tadi bahwa selama ini banyak sekali penugasan yang diberikan kepada Jakpro sehingga beberapa pihak mengatakan Jakpro ini palu gadanya Pemprov gitu. Memang benar. Bisa jadi holding Iya, berarti Pak ya? Ya. Nah itu kita disburse, kita turunkan kepada anak-anak usaha. Jadi ada anak usaha yang khusus internet, ICT, itu ke JIP. Jakarta Infrastruktur Propertindo. Untuk yang pengelolaan air dan lain-lain ada JUP Pak. Pengelolaan perparkiran ada JUP. Kita juga punya anak usaha untuk pengembangan pengelolaan sampah ke depannya. Nah, semua tugas yang diberikan kepada Jakpro itu kami berikan kepada anak-anak sesuai bidangnya masing-masing. Memang ke depannya sesuai dengan arahan Pak Gubernur juga bahwa Jakpro holding ini harus kembali ke core bisnisnya. Apa sih kekuatan Jakpro atau yaitu di pengembangan properti itu sendiri Pak. Jadi perlahan-lahan di luar restrukturisasi yang akan dilakukan oleh Jakpro, kami juga ke depannya lebih fokus untuk pengembangan properti. Yaitu mengutilisasi aset-aset Pemprov yang ada. Misalnya ada kantor kecamatan yang udah tua gitu Pak. Seperti yang kita tahu Pak, kantor kecamatan itu lokasinya bagus-bagus, primer. Tapi bangunannya udah tua. Sementara dengan era digitalisasi sekarang, kantor kecamatan nggak perlu besar lagi. Tapi dia memiliki tanah yang cukup besar dan di lokasi yang prime. Nah, Jakpro hadir di sini untuk membantu mengembangkan ini untuk memberikan kontribusi kepada Pemprov. Jadi kita bisa utilize itu kantor. Kita tetap ada kantor kecamatannya nanti balik situ Pak. Tapi kan nggak perlu gede. Ya, 2-3 Sekarang lantai dia bisa cuma, gitu. dia kan cuma 2 lantai misalnya Iya, kantor iya. kecamatan. Tapi kalau kita fungsi bangunan di situ bisa 30 lantai, kenapa kita nggak bikin? Jadi bisa buat pabrik juga Pak. Betul. Malah dia secara nggak langsung jadi menyatu dengan publik Pak ya. Jadi Betul. dia nggak tersendiri atau Betul. kecamatan. Tapi ini bangunan Iya. semua publik bisa masuk. Ya, itu kita mencontoh di Singapura aja Pak. Itu kan kalau kita ngomong apa ya, mereka bilang sisi ya, itu sisi itu jadi council itu memang di kecamatan itu mulai ngurus semua kegiatan kecamatan. Plus sudah kegiatan masyarakat sekitar kan Pak. Lapangan olahraga dan segala macam. Wah. Betul sekali Pak. Jadi kedepannya Jakpro menurut saya akan banyak sekali tugasnya dari Pemprov DKI yang sifatnya komersial justru Pak. Jadi selain ada penugasan-penugasan yang untuk memenuhi kebutuhan publik, tapi yang komersialisasi juga akan sangat banyak sekali. Saya udah kebayang sih Pak. Saya tahu kecamatan Tanah Abang itu saya bilang, wah kalau Ya, dibangun ini kan- nih minimal bawahnya udah jadi kafe ini. Belum Nah, di atasnya baru Kan Jakarta menuju kota global, ya kan. Jadi kayaknya ke depan nih wajah Jakarta akan sama sekali berbeda ya. Ya ini semua ini Jakpro yang berperanan banyak Pak ya. Jadi itulah yang diharapkan Pak Gubernur kepada kami Pak. Untuk membantu mendukung globalisasi menjadi kota global. Jakarta menjadi kota global ini apa yang mau dilakukan Jakpro? Ya salah satunya merevitalisasi kantor-kantor kelurahan, kecamatan dan lain-lain. Gelanggang-gelanggang olahraga Pak yang udah usang-usang yang itu. udah tua. Sekarang gelanggang olahraga kita bisa bikin kok dia multi story building Pak. Di mana ada basketnya, ada kolam renangnya, ada futsalnya, macam-macam. Iya bahkan Kita bisa dimasukin bikin asrama di puskesmas atasnya. dalam sana. Betul Pak. Dijadiin satu tempat. Betul. Bisa nggak? Bisa itu semua. Nah itu kelebihan yang dimiliki Jakpro saat ini Pak. Oh dan Gitu. bisa bekerja sama dengan swasta dan Pak ya sebenarnya untuk Justru disitulah kami bermitra dengan swasta. Karena kalau pakai uang sendiri Jakpro dengan aset yang begitu banyak dari Pemprov, nggak cukup duitnya Pak. Nah kita harus bermitra. Iya, lagi pula harus menghidupkan swasta juga Betul, dong. Jangan semua diambil betul. oleh pemerintah gitu kan. Betul. berarti banyak nih ya aset-aset
Jakpro yang masih akan diutilize Pak? Mungkin bukan aset Jakpro tapi aset Pemprov, Pak. Aset Pemprov yang akan kita utilize supaya bisa memberikan pendapatan kepada Pemprov itu sendiri Pak, dari perpajakan, dari sewa menyewa dan segala macam. Saya rasa nanti nggak habis-habis Pak Jakpro kerjanya nanti ya. Nah ini tetap Jakarta aja atau Jabodetabek juga bakal digarap juga Pak? Kami nggak bisa ngomong itu kan kami sesuai arahan Pak Gup aja. Kalau jadi kawasan aglomerasi Jakpro ditugaskan ya kami harus siap. Ya kalau penugasan ya apapun Jakpro bisa laksanakan Iya. Mas Darso. Masa kita nolak tugas nggak boleh Pak. Nah itu dia betul. Pak, apa yang kedepannya yang Bapak harapkan, yang Bapak lihat yang akan Jakpro lakukan untuk masyarakat sih Pak? Lahir Pak gitu. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, setelah kami mengutilisasi aset-aset kami yang ada ini, kedepannya kami berharap bisa memberikan kontribusi langsung kepada Pemprov dengan mengutilisasi aset-aset Pemda yang ada, aset-aset Pemprov yang ada. Seperti yang saya sebutkan tadi Pak, ada kantor kecamatan, kantor kelurahan, gedung-gedung perkantoran dari dinas-dinas yang sudah cukup umur kita lakukan revitalisasi, kita komersialisasi, gelanggang olahraga. Nah itu kami harapkan kami bisa memberikan kontribusi secara langsung kepada Pemprov Pak, melalui pengembangan aset Pemprov yang ada. Terima kasih Pak Dian nih. Terima kasih. Saya senang banget diundang untuk ngelihat Pasar Muara Karang. Terima Saya kasih. tunggu ntar. Ya. Kalau udah jadi pasti saya akan bawa. Harus, kita Ini makan-makan saya di sini Pak.